Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa yang insyaallah dirindukan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, di era sekarang, era digitalisasi, masyarakat modern menuju ke 4.0. Sejalan dengan itu, kelompok penganut agama menyuarakan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama dalam Islam disebut dengan Islam wasatiyah. Islam adalah agama yang moderat. Cara memahami agama Islam yang wasatiyah bukan hanya pada tataran teologis, tetapi juga pada tataran politik, pada tataran sosiologis, bahkan pada tataran filosofis. Karena itu memahami agama tidak boleh hanya sekedar memahami secara iman, tetapi harus memahami agama secara sosial. Islam sebagai agama teologis, khususnya orang Islam, tidak boleh meragukan terhadap kebenaran eksistensi Islam. Karena Islam itu berasal dari kata salima, yusallimu, islaman. Apa itu? Islam artinya selamat, sejahtera, bahagia lahir batin, dan bahagia dunia wal akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diakui yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Karena itu tidak ada kompromi tentang Islam secara teologis. Karena itu tidak ada kompromi tentang Islam secara teologis. Islam secara filosofis harus dipahami bahwa Islam datang untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Agama Yahudi dikenal dengan kemampuan pemikiran secara kognitif bahkan implementatif. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fabassarnahu min gulamin alim. Ya Allah, anugerahilah saya, kata Ibrahim bersama Sarah, seorang anak yang pintar, maka lahirlah Ishak. Sedangkan Ishak itulah yang menjadi turun-temurun kepada sampai pada Nabi Isa dan seterusnya. Sedangkan dalam Islam, sebagaimana doa Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar, Fabassarnahu bigulamin halim. Ya Allah, anugerahilah kami seorang hamba yang sabar. Karena itu, dalam pandangan tasawuf bahwa sifat karakter yang ada pada Nabi Musa itu adalah simbol jalaliyah Allah, sifat keperkasaan Allah. Sedangkan karakter yang melekat pada Nabi Isa alaihissalam adalah sifat jamaliyah Allah, keindahan, kecintaan Allah, kemuliaan Allah. Karena itu dapat kita saksikan dalam perjalanan sejarah bahwa Nabi Isa tidak pernah marah. Inilah yang dikembangkan
oleh teman-teman dari Nasrani bahwa cinta kasih. Karena itu kolaborasi karakter Nabi Musa dan Nabi Isa, maka menurut Ibnu Arabi ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutlah sebagai kamilan. Karena itu secara teologis kehadiran Islam adalah menyempurnakan semua agama sebelum. Tetapi ingat, di dalam ajaran Islam kita yakini bahwa bukan hanya benar atau hidup mengakui akan eksistensi sendiri, tetapi membuka diri. Cara berprinsipnya adalah secara teologis bahwa agamaku Islam yang paling benar, dan aku tidak menutup kemungkinan bahwa boleh jadi di seberang sana memiliki kebenaran sebagaimana yang saya juga punya. Tetapi tidak boleh dalam prinsip pluralisme pada waktu dan ruang yang sama saya membenarkan agama saya dan saya juga hargai kebenaran agama lain. Berarti terjadi dua kebenaran. Kalau dua kebenaran, maka itu disebut sebagai ateis musyrik. Ya, karena itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu menserikatkan Tuhan secara teologis dengan yang lain. Karena itu pemirsa sekalian, Islam secara sosiologis dia harus menghargai semua eksistensi agama-agama lain. Karena Allah menegaskan ke dalam firman-Nya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, kami menciptakan kamu dari laki dan perempuan. Karena itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'ala bainakum wa ja'alnakum, dan kamu jadikan kamu semua su'uban, bersuku-suku, wa qabaila, berbangsa-bangsa, lita'arufu, agar supaya kamu saling mengenal. Karena itu pemirsa sekalian, bahwa di dalam Islam menghargai heterogenitas, di dalam Islam menghargai multikulturalisme, di dalam Islam menghargai pluralitas. Karena itu kita harus menghargai agama, budaya, bahasa yang ada pada kelompok di luar kita. Karena itu menunjukkan adalah sifat kemoderatan atau wasatiyah kita. Karena hidup ini harus melalui persaudaraan, harus dengan menggunakan kehidupan yang damai. Karena itu kita harus memahami bahwa untuk mencapai tingkat perdamaian, kita harus punya kesadaran bahwa di dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan persaudaraan. Persaudaraan basariyah, uhwah basariyah, persaudaraan insaniyah, ya, uhwah insaniyah. Di dalam Islam menghargai pluralitas. Karena itu kita harus menghargai agama, budaya, bahasa yang ada pada kelompok di luar kita. Karena itu menunjukkan adalah sifat kemoderatan atau wasatiyah kita. Karena hidup ini harus melalui persaudaraan, harus dengan menggunakan kehidupan yang damai. Karena itu kita harus memahami bahwa untuk mencapai tingkat perdamaian, kita harus punya kesadaran bahwa di dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan persaudaraan. Persaudaraan basariyah, uhwah basariyah, persaudaraan insaniyah, ya, uhwah insaniyah, uhwah wataniyah. Karena itu pemirsa sekalian bahwa kehidupan kita semua ini bukan hidup untuk sendiri, tetapi hidup untuk semua orang yang memiliki tujuan yang sama. Kita punya saudara secara basariyah, saudara secara insaniyah, saudara secara bangsa, dan saudara secara agama.
Karena itu kita harus melihat semua ini agar supaya kita bisa membangun kehidupan yang moderat atau moderasi beragama. Karena itu kata lakum dinukum waliyadin, bukan hanya kita yakini bahwa agama secara simbol dan agamaku, bagimu agamamu, bagi agamaku, tetapi ad-din juga itu bisa dikatakan sebagai sebuah milah atau keyakinan atau prinsip sosial. Di dalam Islam kita harus hargai, kamu punya kekurangan, aku punya kelebihan. Izinkanlah aku menyempurnakan kekuranganmu dengan kelebihanku, dan sekiranya engkau rela untuk menyempurnakan diriku atas kekurangan karena engkau memiliki kelebihan, maka marilah kita hidup bersama dan hidup bersama. Itulah kita bisa membangun kehidupan yang baladatun, toibatun, warabun ghafur. Selamat hidup damai, damai dalam dirimu, damai kepada Allah Subhanahu wa taala, damailah kepada sesamamu, dan damai juga kepada lingkungan sebagai sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.